Di bulan kita saat ini berada di dalamnya, tepatnya pada tanggal 17 dari bulan suci, bulan-bulan haram. Kesempatan begitu banyak terbentang luas. Inna fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya di setiap waktu yang kalian lalui, banyak pahala yang bisa kalian raih. Ala fata'arradulah. Ketahuilah, Rasulullah SAW bersabda, carilah pahala itu di sela-sela waktu yang kalian lalui. Bulan Muharram yang pada saat ini kita berada di dalamnya merupakan bulan yang dianggap suci dalam ajaran agama. Menjadi sebuah tradisi orang jahiliyah dahulu, ketika yang disebut sebulan sebagai bulan Muharram, kalau dahulu disebut sebagai bulan Safar Awal. Sebuah tradisi yang begitu dianggap suci, di mana di bulan itu mereka semuanya berada di dalam rumah, mengoptimalkan segala macam ibadah, lantaran karena memang itu adalah di samping tradisi yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim Yahudi, namun tradisi yang bersifat memiliki kebaikan itu diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya puasa, bahkan kesucian bulan Muharram itu dilarang bagi siapa saja umat muslim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang harus kita garis bawahi adalah sesungguhnya di bulan haram, sesungguhnya di bulan Muharram, yang Allah larang secara tegas adalah jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan kezaliman. Karena kesucian yang disebut sebagai suci dianggap oleh Allah adalah asy-syahrul harami bisyahril harami wal hurumatu qisas. Bulan haram, bulan suci yang disambung dengan bulan suci. Dzulhijjah yang diawali dengan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Rentetan bulan-bulan suci itu, apapun yang kalian lakukan, baik sebuah pelanggaran secara agama ataupun kemaksiatan atau amal buruknya, ada timpalan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Disinilah Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam lafadznya, kebaikan yang kalian lakukan di bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya, dan kemaksiatan, dosa yang kalian lakukan di bulan Muharram, maka sesungguhnya dosanya pun akan berlipat ganda. Dahulu kala ketika tahun Hijriyah belum lagi dicanangkan kecuali pada zaman 2 tahun zaman masa kekuasaan Sayyidina Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, tidak ada lagi sebutan tahun yang kita tahui saat ini 12 bulan. Saat itu tahun pertama Hijriyah disebut sebagai tahun adzan, layaknya seperti tahun sebelumnya ketika Abrahah berusaha menggempur dan menghancurkan Ka'bah, maka tahun itu disebut sebagai tahun Fil. Layaknya tahun pertama setelah Rasulullah Hijriyah disebut sebagai tahun adzan, karena saat itu disyariatkan adzan. Tahun kedua Hijriyah disebut sebagai Al-Amr, karena di saat itu Rasulullah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersegera mengenyahkan segala tindakan kezaliman lewat peperangan terhadap kaum musyrikin yang selalu membuat onar dan berbuat kezaliman. Tiap tahun sampai tahun ke-16, di saat Sayyidina Umar bin Khattab ketika bersurat begitu sangat banyak kepada Sayyidina Abu Musa Hasan al-Ash'ari di kota Basrah, di situ tidak tertulis tanggal. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari pun bertanya kepada Khalifah Umar, wahai Umar, kapan surat ini dikirimkan? Penting bagi kita untuk membuat tanggalan. Di saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, datang salah seorang rakyat dari kota Madinah. Wahai Umar,
si fulan telah berhutang kepadaku, namun sampai saat ini belum bayar. Ini buktinya wahai khalifah. Dilihatlah kertas itu. Namun Sayyidina Umar khalifah saat itu bertanya, kapan ini terjadi? Kapan jatuh temponya? Disitulah kemudian akhirnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabatnya guna menggunakan tanggalan yang disebut sebagai tanggalan Hijriah saat ini. Ada yang mengusulkan untuk dijadikan sebagai tanggalan Persia, ada yang mengusulkan seperti layaknya tanggalan Romawi, ada yang mengusulkan tanggalan dimulai sejak lahirnya Rasulullah, ada yang mengusulkan di saat Rasulullah diutus, dan akhirnya yang diterima adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan tanggalan dimulai dari Hijriyah, dari bulan ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Disinilah ketika hijrahnya Rasulullah SAW dijadikan sebuah patokan. Umar yang disebut sebagai Al-Faruq pun akhirnya menetapkan tanggalan Hijriyah dimulai dari hijrahnya Rasulullah, karena hijrahnya Rasulullah itulah memulai Rasulullah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di saat Hijriyah itu pula kemudian ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tadinya awal bulan disebut sebagai Safar al-Awwal, akhirnya diganti yang disebut sebagai Syahrullahil Muharram. Kenapa disebut Muharram pada bulan pertama? Padahal sebelumnya tradisi awal pertama disebut sebagai Safar al-Awwal. Karena nama itu sebagaimana diucapkan oleh Imam As-Suyuti, nama itu diambil dalam kata bahasa Arab. Sementara bulan-bulan lainnya diambil dari keadaan dan kondisi yang terjadi di Jazirah Arabia. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Muharram, di bulan suci dari rentetan bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Disinilah para ulama semuanya berserukan, ada 5 perkara yang kita sama-sama harus mengais pahala sebanyak-banyaknya, karena pahala akan dilipat gandakan selain daripada bulan Ramadan. Afdhalus syuhuri indallahi ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Al-ikthar minal amal as-salih. Yang pertama, para ulama memberikan sebuah konklusi, perbanyaklah amal ibadah di bulan Muharram. Yang kedua, al-muwadhabatu alaih. Bagaimana kita tidak cukup untuk melakukan sekali, tapi rutinkan amalan baik itu walaupun sedikit. Aqallul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling berkah yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, namun itu dilakukan setiap hari. Poin yang ketiga yang disematkan para ulama adalah al-iktharu minas siyam minha Asyura. Memperbanyak amalan ibadah yang disebut sebagai puasa. Karena Rasulullah SAW mencintai amalan puasa lantaran Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Disinilah kemudian Rasulullah SAW lewat sabdanya, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu baina wajhihi 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang melakukan puasa niat lillahi ta'ala, sesungguhnya dari satu hari puasa itu Allah jauhkan api neraka sebanyak 70 tahun lamanya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan di bulan Muharram? Al-iktharu minas sadaqah. Memperbanyak amalan sedekah. Karena sedekah yang kita lakukan itu semuanya akan menolak bala dan musibah yang Allah datangkan kepada hambanya. Karena sedekah yang dilakukan oleh setiap hamba itu merupakan sebuah kesadaran penuh bahwasanya apa yang dia miliki adalah sekedar titipan Allah yang harus diberikan kepada yang punya. Dan yang terakhir adalah yang harus kita lakukan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita berbuat kezaliman, menzalimi orang lain walaupun hanya sebatang pohon.